Oke, hari ini kita akan belajar ya bagaimana cara menanam tanaman obat ya dengan baik sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan. Cara menanamnya satu, misalkan kalau kita ingin tanaman obat itu misalnya daun dewa ya, siapkan ya batang daun dewa berukuran 15 hingga 20 cm. Potong miring bagian bawah batang agar tempat tumbuh akarnya lebih luas. Buat media tanaman yang berasal dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan sesuai dengan takaran sendiri. Tanam batang tersebut hingga sepertiga tubuh batang berada dalam tanah. Siramlah secara rutin. Cara pengobatan, siap Kak ya. Untuk ini kita bisa olah tanaman itu ya dengan mencuci 5 daun dewa dan cuci. Siapkan air panas yang sudah mendidih dan masukkan ke dalam gelas. Masukkan 5 helai tersebut ke dalam gelas dengan air panas tersebut. Seduh hingga cukup. Setelah itu ramuan siap digunakan. Minum setiap kali dalam sehari. Manfaatnya dapat meredakan nyeri, radang, melancarkan aliran darah yang tersumbat, menurunkan darah tinggi, dan membantu detoksifikasi. Selain itu, tanaman obat ini juga berguna seorang yang menderita kencing manis atau diabetes. Yang kedua, ya, kita lidah buaya ya. Kemarin lidah buayanya banyak mati ya. Jadi, ya perlu Anda ketahui cara nanamnya berbeda dengan tanaman daun dewa ya. Kalau lidah buaya, campurkan tanah dan pupuk ke dalam wadah berupa pot atau polybag. Masukkan bakal tanaman obat lidah buaya ke dalam campuran tanah di dalam pot. Siram setiap hari agar terus subur serta terawat. Lidah buaya ini biasa digunakan ya. Lalu kita mendidihkan ke dalam air selama beberapa menit. Tambahkan madu, lalu campurkan ke dalam air mendidih. Oleskan campuran ini pada kulit yang teriritasi, biarkan lidah buaya pada kulit bekerja secara efektif. Ini tanaman lidah buaya fungsinya untuk berbagai macam yang dioleskan pada kulit ya. Bisa digunakan untuk ya jadi bahan herbal ya, diminum. Kemudian bagi kulit yang teriritasi, biarkan lidah buaya bekerja secara efektif ya. Kemudian kalau kita ya itu ya hari ini kita akan membahas lidah buaya dengan tanaman daun dewa. Oke, kemudian ya, jadi minggu depan ya Anda sudah menanam dengan baik ya. Jangan ada yang Ibu berharap, jangan ada yang mati ya. Kemudian daun sirih ya, menjadi kendala kemarin saya lihat.
Kemudian ada tanaman pare ya. Intinya gini ya, kita melihat tanaman apa yang kita tanam ya, kemudian kita dapat menanamnya sesuai dengan jenisnya. Misalnya kalau tanaman pare, kita pupuk kandang dengan pupuk humus di wadah yang kamu sediakan, campur, persiapkan biji pare yang sudah kamu siapkan, letakkan biji parenya ya. Pare bisa digunakan untuk dipanen, buang bijinya, cuci buahnya, potong-potong, rebus, minum air rebusannya sebanyak 1 gelas per hari. Nah, kalau kunyit juga seperti itu ya. Kita campurkan pupuk kompos sama pupuk kandang ya. Jadi jangan nggak dicampurkan ya. Masukkan ke lubang polybag ya, buat lubangnya, masukkan masing-masing bibit kunyit ke dalam lubang yang sudah siapkan pada polybag ya. Kemudian menyiram sedikit pada bagian lubang tadi ya. Jadi setelah kita masukkan bibitnya, kemudian kita siramnya sedikit ya, seperti itu ya. Dan kunyit misalnya digunakan untuk ya, banyak ya, untuk perut gembung ya, obat mah dan sebagainya ya. Itu saja ya, silakan Anda lakukan ya sesuai dengan petunjuk yang saya sampaikan. Terima kasih.